Mengejutkan, Inara Rusli tiba saja menulis pengakuan telah salah dan bodoh dalam akun sosmed pribadi miliknya. Ada apa gerangan? Inara bahkan membalas komentar netizen. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Inara? Yang jelas, perubahan sikap Inara di sosmed ini bergulir setelah semakin menukiknya kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Wardatina Mawa, naik status menjadi sidik. Bahkan pihak Inara memberikan pesan menohok kepada Mawa terkait kasus perzinahan yang saat ini sedang bergulir serius di Polda Metro Jaya. Benarkah pihak Inara sedang kebakaran jenggot? Apa kata praktisi hukum tentang posisi hukum Inara dan Mawa yang sama melakukan pelaporan hukum dan sama naik status jadi sidik? Benarkah keyakinan pihak Inara bahkan terpatahkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Tak ada angin, tak ada hujan, Inara Rusli mendadak membuat tulisan bernada menyalahkan diri pada akun sosial media miliknya. Ya, lewat statusnya, Inara menulis kalimat, "Saya akui saya salah dan bodoh karena mau percaya begitu saja dengan narasi bahwa beliau akan berubah pikiran." Yang sontak saja menjulangkan tanya, siapa yang dimaksud Inara dalam tulisannya tersebut? Yang jelas, pada kalimat berikutnya, Inara menambahkan tulisan bahwa sekarang dirinya sudah paham bahwa Inara telah salah menilai orang, sehingga tidak mau ikut andil dalam hubungan yang rumit. Menulis tak mau ikut andil dalam hubungan yang rumit, Inara juga menunjukkan perubahan sikap. Jika selama ini Inara memilih banyak diam menghadapi komentar netizen, pekan ini Inara bahkan membalas komentar netizen tentang cadar dengan sikap mengejutkan. Karena Inara tak hanya mengungkit tentang kerasnya dunia industri hiburan dengan mengikuti arus trending konten dan tuntutan dunia hiburan. Ada apa dengan Inara Rusli? Entahlah. Yang jelas, perubahan sikap Inara di sosmed ini bergulir setelah semakin menukiknya kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Wardatina Mawa naik status menjadi sidik. Jadi dapat kami sampaikan, pada tanggal 10 Februari yang lalu, laporan WM terhadap terlapor IF dan IR telah dinaikkan prosesnya ke tahap penyidikan. Dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya, segala pengumpulan kemarin sudah dirasa ada perbuatan pidana yang ditemukan dari laporan saudara WM. Laporan yang sama terkait laporan dugaan perzinahan. Untuk itu setelah ini penyidik akan melakukan permintaan keterangan secara pro justisia. Untuk itu setelah ini penyidik akan kembali memanggil pelapor dan saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti yang lain termasuk melakukan penyitaan untuk membuat terang pidana yang terjadi. Jadi ini sudah dikonfirmasi oleh penyidik kepada pelapor. Rencananya pelapor dan saksi akan diagendakan minggu ini. Cuma untuk jadwal belum terkonfirmasi lagi, tapi minggu ini akan kami laksanakan pemeriksaan pelapor dan saksi lain. Sidik kasus perzinahan yang dilaporkan Mawa kian bergulir serius, menyisakan teka-teki babak baru. Pasalnya jika Inara lewat kuasa hukumnya sempat berusaha keras untuk berdamai usai usaha restoratif justice mereka ditolak Mawa, kini pihak Inara justru berubah sikap. Tim kuasa hukum Inara tak hanya mengulik tentang CCTV yang menjadi barang bukti kasus pelaporan Mawa, bahwa Mawa seolah ingin cepat menghukum Insanul Fahmi yang masih menjadi suami sahnya.
terkait dengan laporan di Polda Metro Jaya ya, yang bahwa status terlapor melekat ya pada klien saya Inara Rusli dan satu lagi Insanul Fahmi. Nah, terhadap perkara ini kan sebenarnya objeknya satu, yaitu terkait dengan CCTV. Nah, sebenarnya terhadap CCTV itu sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah duluan naik ke tahap penyidikan. Jadi artinya apa? Bahwa alat bukti yang digunakan di dalam laporan Saudara M sudah dahulu terhadap laporan yang kami laporkan di Mabes Polri sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, sudah duluan loh. Ya, sebenarnya saya agak bingung ya, kenapa kedua laporan ini jadinya kejar-mengejar gitu, kejar-kejaran. Nah, seolah-olah Saudara M juga mau cepat-cepat menghukum suaminya gitu. Padahal ini kan masih suami sah. Nah, saya mau kasih tahu kau ya, Mawa, kita sama-sama orang Medan. Ya. Kalau Saudara V aku anggap sudah selesai. Tapi kau Mawa, kau bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada si Insanul, ya kemudian tidak ada kaitan nama Inara Rusli, kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya baru-baru sekarang lah aku lihat kau di TV. Ya jadi kau harus terima kasih. Kau jangan sok kali aku lihat kau, ya malah bersyukur pula kau laporan polisimu di Polda Metro Jaya naik penyidikan. Ya kau bukan siapa-siapa, aku kasih tahu. Ya aku nggak pernah lihat kau sebelumnya pun di TV. Ini karena ada kaitan Insanul, ada kaitan Inara, barulah namamu terangkat. Jadi kau jangan juga menginjak kepala orang, seolah-olah kena laporanmu naik penyidikan. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya aku kejar kau. Ya aku juga akan tancap gas di laporan kami di Bareskrim. Jadi aku juga akan mendorong terus ya agar kau segera dipanggil oleh Bareskrim. Nah, jadi ya kau M ya kau beli kaca pembesar. Kau berkaca dulu. Ya. Kau berkaca supaya kau sadar. Jangan kau melakukan hal-hal yang kalau ini disuruh-suruh atau ada di balik perkaramu ini siapa-siapa. Nah, kau jangan diajarin yang nggak benar. Berbeda dengan Inara Rusli, Mawa justru fokus untuk Ramadan dan pulang ke kota Medan. Tapi benarkah pulang ke Medan juga jadi langkah Mawa untuk mengatur strategi karena akan melakukan proses cerai usai Lebaran nanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Sementara Inara Rusli mulai berubah dan mengaku salah serta bodoh di sosial media, pilihan langkah Wardatina Mawa justru mengandung teka-teki babak baru. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan, untuk pertama kalinya Mawa mengungkit niat harus saling memaafkan. Sehingga Mawa mengaku berusaha memaafkan Insanul dan Inara di bulan Ramadan ini. Tapi tergantung pula dengan sikap mereka. Pemberian maaf, tapi dengan syarat ini tak pelak menjulangkan tanya. Pasalnya Mawa mengaku pulang ke rumahnya di Medan untuk fokus menjalankan ibadah Ramadan. Benarkah langkah pulang kampung ini juga jadi langkah Mawa untuk mengatur strategi usai Lebaran nanti? Iya, nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakal gugat cerai. Berarti ngurusin ini Kak? Setelah pulang Medan ngurusin berkas-berkas cerai itu Kak? Begitu. Iya, pokoknya saya ke Medan, saya langsung gugat. Proses ini atau dalam waktu dekat Kak di Medan? Dalam waktu dekat. Berarti bulan ini juga ya Kak? Berarti bulan ini juga apa setelah Lebaran Kak? Setelah Lebaran. Oh, kalau saat itu, oke, ini mungkin di bulan puasa ini namanya ya kita kan harus saling memaafkan ya. Tapi balik lagi tergantung
dianya kayak gimana, dan saya berusaha memaafkan karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan. Pulang ke Medan, Mawa pun mempertanyakan sikap Insanul yang terus mengeluhkan sulitnya menemui anak. Padahal meski memblokir komunikasi dengan Insanul, tapi Mawa mengaku tak pernah melarang Insanul menemui sang anak. Hanya saja komunikasi dan koordinasi dikerahkan Mawa lewat sang babysitter putra mereka. Jujur kemarin baru ketemu ya, jadi saya bingung kenapa dibilang nggak pernah ketemu. Karena kemarin baru 4 hari yang lalu itu baru ketemu. Nah, itu baru ketemu dan saya bingung kenapa dia ngasih statement seperti itu. Tolong dong, ini juga puasa ya, jangan terlalu banyak fitnah juga. Saya juga nggak menutup akses hubungan dia sama anak saya, karena kan melalui mbaknya juga. Jadi kalau saya pribadi, saya memang tidak ada merespon sama sekali. Jadi nggak apa-apa melalui ke mbaknya aja. Dan memang baru kemarin itu baru ketemu. Tapi emang nggak ada pembatasan ya, Mbak? Nggak ada sama sekali. Jalan lancar melalui mbaknya ya, jadi nggak melalui saya. Apa kata praktisi hukum tentang posisi hukum Inara dan Mawa yang sama melakukan pelaporan hukum dan sama-sama naik status jadi sidik? Benarkah keyakinan pihak Inara bahkan terpatahkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber. Langkah Mawa yang pelan, tapi pasti semakin menunjukkan langkah serius, baik di Polda Metro Jaya maupun niat untuk menggugat cerai, sontak mengulik langkah Inara, sang istri siri Insanul Fahmi dan pihaknya, yang semakin berubah, sama-sama melakukan pelaporan hukum, dan sama-sama naik status jadi sidik. Siapakah di antara Inara dan Mawa yang paling kuat hingga berada di atas angin? Praktisi hukum Deolipa pun mengulik analisa yang mengejutkan. Karena bahkan mengulik CCTV yang dijadikan Mawa sebagai barang bukti yang diduga tak terpengaruh dengan masalah illegal akses. Semua perkara akan berjalan sesuai dengan alur perkaranya. Jadi nggak ada orang bisa minta tunda perkara, dihentikan dulu menunggu karena ini ilegal, enggak. Jadi barang bukti ketika menjadi barang bukti kemudian itu terkait sama tindak pidana itu tetap dipakai, entah didapat dari mana, tapi ini adalah barang bukti ya. Nah, kasusnya Mawa ini kan barang buktinya adalah yang pertama adalah CCTV di mana ada gambar-gambar yang menunjukkan terjadinya perzinahan. Kalau mereka bilang dianggap melanggar undang-undang karena illegal access kan. Ini masih diragukan illegal access ini. Siapa yang bersalah atau bagaimana proses pengambilannya masih diragukan. Karena selalu ketika akses ini diambil, CCTV ini diambil, tentu kan ada paspor. Siapa yang tahu paspornya? Tentunya orang-orang dalam juga yang tahu paspornya kan. Bisa si Inaranya, bisa si Firbunya, bisa perintah Firbunya gitu. Jadi ini masih nanti, tapi yang jelas faktanya ada perzinahan yang terjadi. Tingkat pertama dengan bukti CCTV, tingkat kedua dengan bukti adanya saksi. Saksi ini saksi para pihak ditambah saksi pelaku. Tentunya saksi pelaku sudah ditanya tuh, benar nggak? Jawabannya kan benar, sudah melakukan. Nah, 2 ini cukup untuk menunjukkan adanya suatu indikator dugaan pidana perzinahan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.